Oke, guys, cerita waktu SMP di semoga lucu, konten semoga lucu. Jadi pada zaman-zaman waktu SMP, aku SMP di Bali, di Denpasar. Jadi SMP ku tuh murid-muridnya kebanyakan maksudnya teman-teman semuanya itu kebanyakan naik sepeda. Hampir semuanya naik sepeda karena waktu itu kalau nggak salah motor itu masih sangat, bukan susah sih, orang-orang SMP masih belum bisa bawa, karena di umurku 14-15 kalau nggak salah, waktu SMP itu banyak orang naik sepeda ke sekolah SMP. Jadi di SMP itu SMP yang paling favorit pada waktu itu ya, tahun aku lahir 99. Jadi SMP itu SMP yang paling favorit, dimana kalau sekolah di sana itu udah sekolah ya bagus lah sekolah, tapi bukannya favorit sekali, maksudnya SMP salah satu yang terfavorit maksudnya. Jadi SMP yang salah satu terfavorit, aku dapat di sana, aku sekolah di sana. Jadi pertama aku masuk itu aku ikut, pertama bingung karena SMP itu sangat besar banget SMP ku tuh. Jadi sekitar berapa hektar itu ya, SMP ku tuh besar banget. Di setiap ujung-ujung SMP ku. Jadi SMP ku tuh memanjang gini guys. Gini terus kayak kotak memanjang gitu SMP ku. Jadi kelasnya itu waktu aku SMP, aku ingat banget aku dapat kelas 79. Jadi kelasnya itu ada sampai 71 sampai 70 atau 79 aku lupa, atau 711. Pokoknya sekitar sana. Coba kalian bayangkan berapa murid yang diterima. Jadi satu kelas itu waktu aku SMP itu kira-kira kurang lebih muridnya itu sampai 55 orang. Yes, 55 orang. Satu kelas 55 orang dikali 10 kelas, berapa tuh? 550. Baru kelas 7 pada saat itu. Jadi di SMP ku tuh dipanggilnya udah kelas 7. Dulu aku sempat masuk bingung. Adik kelas 7 ya? Adik kelas 7 ya? Kok kelas 7? Sempat bingung. Oh, ternyata 7 itu maksudnya dari kita SD 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke SMP itu 7 jadinya. Oh, itu jadi kelas 7 di SMP ku. Singkat cerita, jadi SMP ku tuh banyak kantin. Ada kantin di SMP ku itu terdiri dari di pojok-pojok kelas. Jadi ada segi 4 di pojok-pojok itu, kantin 2, semuanya kantin 2. Nah, pertama aku belanja karena pasti kalau orang-orang baru, murid baru, kalau misalnya belanja pasti nyari yang terdekat dari kelasnya. Dimana kelas terdekat sama kantin pasti belanjanya ke sana. Semakin hari SMP ku tuh gimana ya, jualnya dia yang paling unik. Jadi terdapat kantin yang di sini ada jual soto, ada jual di sini mie, di sini ada jual bakso, ada jual ayam goreng, terus di sampingnya itu jual apa ya, nasi kuning, nasi bungkus, yang satunya jual mie juga. Jadi yang paling dekat sama kelasku itu di pojok kiri yang sini, 2 kantin yang jualan soto tadi sama jual ayam goreng sama bakso tadi. Nah, dulu aku belanja di kantin-kantin di sana yang dimakan soto. Semakin hari dengar dari teman-teman, katanya kantin yang di sebelah sana itu di dekat kelasku itu, tapi di depan jadinya posisinya itu ada jual ayam goreng. Jadi kantin itu unik banget. Kantinnya itu jual ayam goreng, dia aja yang jual ayam goreng. Kantin tersebut aja yang jual ayam goreng. Nah, singkat cerita, aku beli dong ayam goreng. Di kelas 1 aku beli ayam goreng. Satu ayam goreng itu segini ukuran kalau nggak salah guys. Segini.
itu harganya Rp1.000 pada waktu itu SMP. Rp1.000, bukan sekarang. Kalau sekarang kan ayam nggak dapat apa. Rp1.000 waktu itu SMP. Belilah aku nyoba ayam 2. Seiring berjalannya waktu, karena kantin ini rame dan menjadi kantin yang sangat favorit sekali. Nggak tahu kenapa kantin itu pokoknya favorit banget, karena mungkin ada ayam gorengnya, dia jual pop es, pokoknya dia jual yang kebutuhan yang murah-murah, yang lebih unik dari yang lainnya lah menurut aku. Jadi lebih unik. Kantin itu rame banget. Suatu hari ketika rame banget, orang banyak berbondong-bondong beli ayam di sana. Teman-teman, yang pertama, aku beli ayam 2. Temanku, kan kantinnya ini kantin rame, semua nyodorin uang ke dagang sampai naik meja. Wah, ngambilin uang. Sampai naik meja ngambilin uang. Dia ngambil uang aja, tapi dia nggak ngecek. Gimana cara ngecek? Coba, kan rame banget, nggak bisa ngecek. Nah, rame banget. Temanku punya akal, dia nyodorin uang. Oh, 2.000. Dia nyodorin uang, tapi dia ngambil ayam terus. 2.000. Sampai dia bayar cuma 2.000, tapi dapat ayam bisa 10, bisa 20. Aku yang bayar di sebelahnya, aku beli 2, aku bayar. Ngapain nih? Dia bayar 2.000, tapi dia ngambil ayam 10. Dan lucunya lagi guys, bukan lucu sih, dia balik udah ngambil ayam, 2.000 diginin uangnya, tapi nggak diambil, tapi dia ambil ayam. Dia ambil ayam 2.000. Udah penuh, sampai satu plastik penuh. Itu isinya kalau kurang lebih 10 atau berapa, 15 biji dia ngambil. Udah dia beneran bayar 2.000, udah diambil uangnya 2.000, udah dia stop ngambil. Jadi dia kayak gimana ya, saru-saru gitulah. Seret ngambil, ditaruh di bawah, seret pulang. Pas banget kulkas yang ditaruh itu di dua gini guys, dua di depan, 2 kulkas untuk ada minuman pop es. Aku ngelihat seret, dia habis ngambil ayam, 2.000. Dibayar, langsung balik, kulkasnya kebuka, langsung ambil pop es lagi 1. 2.000 dia dapat ayam sama pop es. Gila gak tuh? 2.000 itu dia dapat ayam 10 sama pop es 1. Pop es itu harganya kalau nggak salah pakai gini 2.000-an. Terus menerus, dan karena aku sering banget terus menerus lihat seperti itu guys. Kok ini enak, aku kadang-kadang beli 2.000, ngambil 3, dan semakin banyak lah teman-teman yang ikut seperti itu. Tapi ini contoh yang nggak boleh ditiru guys ya, kalau kalian udah sekolah. Jadi ikut semuanya hampir gitu. Tapi lama-kelamaan tak perhatiin kantinnya itu nggak bangkrut dia, tetap dia hidup. Cuman dari kelas 1 sampai kelas 2 itu aman, memang ngambil ayam 2.000, ngambil ayam. Bayar 2.000, ngambil 10, bayar 2.000, ngambil 10. Dan terjadilah di suatu hari, bukan suatu hari sih, setelah kita kelas 3 itu tiba-tiba ayamnya berubah guys. Yang dulunya kecil jadi besar banget, dada dulu makainya daging, tiba-tiba dagangnya punya akal juga. Dia bukan licik ya, gimana ya, karena kitanya yang kayak gitu ya, murid-muridnya. Dia punya akal, dia pakai leher ayam. Leher ayam yang ukurannya segini kalau saya, seginilah anggapannya. Dia tepungin sampai tebal, sampai berbentuk dada. Terus ada yang sampai bentuknya sayap dan segala macam. Pas aku sempat beli seret, kok gede sekali. Jadinya diisi kantong yang dulu kita satu kantong plastik bisa isi 10, ini isi 3 aja udah, karena tepungnya dibanyain. Dia punya banyak akal, tepungnya dibanyain dan langsung ditaruh. Aku nyoba waktu itu beli seret 2, 3, udah full, udah gak bisa lagi, pinter juga dagang. Dagangnya udah nggak bisa ya, kita bayar 2.000. Dan tapi untuk minumannya itu tetap dia di luar, tapi kita nggak tahu ya. Aku nggak tahu, bukan kita sih, aku nggak tahu apakah dia tahu minumannya itu diambil atau nggak. Aku nggak tahu sepersis mungkin, pokoknya minuman tetap
yang berubah itu ayamnya. Yang dulunya pakai daging bener-bener daging bener-bener kecil ya, tapi daging nggak ada tulang, daging tok, isi tulang paling tulang yang kecil-kecil aja. Dia berubah, dimanipulasi daging ayamnya itu pakai leher, dibentukin dada, sayap, dan kelihatan gede. Jadi orang ngambil itu nggak bisa satu kresek itu ngambil banyak, pasti 3-4 tuh udah full banget, udah sampai nggak bisa. Jadi itu dah selama dia pakai leher itu. Tapi selama pakai leher beberapa tahun sekolah di sana, semakin hari semakin menyepi, semakin ayam nggak laku karena dia pakai leher. Kita juga kan nggak suka leher, para konsumen mungkin SMP itu nggak suka pakai makan leher. Jadi semakin sepi. Dan tapi sampai sekarang masih sih kantinnya itu, kalau nggak salah waktu itu tahun 2000 berapa itu aku dapat ke sana, kantinnya masih buka. Cuman nggak tahu ayam itu masih leher apa nggak, itu nggak tahu. Nah, dan pada waktu SMP itu gimana ya, zaman-zaman ini kan naik sepeda. Nah, kita topik yang tadi naik sepeda, teman-teman naik sepeda. Jadi zaman-zaman naik sepeda ini gimana ya ngomong? Dulu naik sepeda itu kalau di SMP ku ya, di Bali, di Denpasar, naik sepeda itu dulu zamannya itu isi speaker yang kecil, speaker baterai. Jadi speaker baterai itu kalau nggak salah aku dulu beli harga 150.000, aku punya speaker kecil. Nah, biasanya kalau orang-orang bawa speaker dulu SMP, siapa yang dulu SMP naik sepeda bawa speaker di hari Jumat Sabtu pasti bawa speaker. Kenapa bawa speaker? Karena itu pelajaran santai, pelajaran yang pokoknya yang slow-slow lah, nggak kayak matematika itu di hari Senin. Ini Jumat Sabtu pasti slow, kayak apa seni budaya yang apa-apa gitu, pokoknya nggak yang ruwet-ruwet banget. Jadi suatu hari pada hari Jumat atau Sabtu itu aku punya speaker itu, aku bawa, aku naik sepeda lipat dari pagi masuk sekolah, pulang sekolah pun tiba. Pas aku pulang sekolah, tunggulah teman-temanku, teman-teman gengku itu di apa namanya kayak base camp, suatu base camp gini, base camp, kita kumpul-kumpul, kita nunggu semuanya satu rombong, dan akhirnya sudah klop semuanya sekitar jam 10 jam 11 itu terjadi perkumpulan itu. Karena keluar kita kurang lebih setengah 10 kita udah keluar, kalau memang nggak ada apa setengah 10 udah keluar. Jadi sudah kumpul semua, kita hidupin musik. Wah, itu udah waktu pada saat itu keren banget. Tapi kalau aku ngeliatnya sekarang jijik banget. Kenapa nggak tahu? Karena mungkin kita udah dewasa ya. Karena mungkin dulu masih kecil, masih belum gini-gininya. Jadi dulu naik sepeda, isi speaker, kita nyanyiin dulu lagu yang paling hits waktu SMP itu, Hamil Duluan. Nah, Ku Hamil Duluan itu lagu dari siapa itu aku lupa, lagu Ku Hamil Duluan. Jadi kita setel itu, Ku Hamil Duluan sambil nyanyi, naik sepeda sama teman-temanku, berkumpul lah, bukan nggak satu-satu gini guys, jalannya 2-3 dia habisin jalan, Ku Hamil Duluan. Singkat cerita, jalan-jalan sama geng, bukan jalan-jalan, kita OTW pulang sama geng. Nah, kita pulang sambil dengerin musik, Ku Hamil Duluan. Ada temanku yang satu kelas juga tapi beda geng, dia tiba-tiba kayak menyalip guys, terus seneng dengar musiknya dia. Men, Ku Hamil Duluan. Dia gini-gini. Aku kan otomatis nengok. Aku nengok gini, baru nengok, udah nggak ada. Ternyata dia nabrak dagang bakso guys. Dia gini lain-lain kata temanku ya. Aku dengar kata temanku, Ku Hamil Duluan. Itu wah langsung dagang baksonya di bawah dan baksonya semua berserakan. Itu nggak tahu gimana ceritanya, langsung ditinggal sama teman-teman semuanya. Aku pada saat itu ingat banget, aku noleh ke kanan, Ku Hamil Duluan sambil denger musik, Ku Hamil Duluan. Tapi aku lurus juga karena aku kan naik sepeda. Terus temanku juga ikut gini, ditabrak gitu, langsung rombong yang bawa rombong, langsung dia muter dan wah terjadi katanya pecah. Dan waktu itu sekarang aku satu fakultas sama dia, dan sempat dia bilang katanya waktu itu dia bayar baksonya, tapi nggak tahu benar apa nggak. Dia apa siapa bilang dia bayar bakso katanya, karena dia tabrak itu rombongnya jatuh semua, baksonya beneran, orang-orang semuanya pada ngeliatin, ini kenapa nih bisa nabrak, aneh ya.
dia naik sepeda, dia gini-gini dengerin musik kita, dia nabrak dagang bakso. Aku juga, oh kasihan, tapi aku udah jauh baru aku, dia nabrak dagang bakso, jadi karena nggak terlalu dekat juga, bukan satu geng, ya aku jalan aja. Jadi jalan-jalan gitu. Oke, mungkin sekian dulu video ini, semoga menarik.